Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar akan menggali informasi tentang lembaga keuangan bukan bank. Ya. Jadi lembaga keuangan ada dua, ada yang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tapi di hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank. Ya. Jadi lembaga keuangan bukan bank, ya, atau kita singkatnya LKBB, ya, adalah semua lembaga atau badan keuangan, ya, yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Dan pengertiannya berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI, ya, nomor titik cap, ya, 38/MK ya, garis miring 1972. Ini pengertian tentang lembaga keuangan. Jadi sebuah lembaga badan yang melakukan aktivitas keuangan, ya, secara langsung maupun tidak langsung, ya, di luar dari bank, ya. Kegiatan itu untuk dana untuk diberikan surat berharga atau untuk investasi dan segala macam. Nah, jadi lembaga keuangan yang dimaksud, ya, lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud adalah asuransi, ya, leasing, pegadaian, dana pensiun, modal ventura, koperasi, pasar modal, dan pajak piutang. Namun pada hari ini kita hanya akan di awalnya saja, di asuransi, kita ambil asuransi, ya. Kita ambil asuransi. Nah, jadi sebelum kita masuk tahap itu, kita tahu dulu nih si lembaga keuangan bukan bank itu apa, ya. Seperti menghimpun dana, ya, dimana dia dijadikan, ya, untuk mengumpulkan dana nasabah, ya, menjadi perantara, ya, atau akhirnya menjadi pihak, ya, pihak yang menghubungkan, gitu, ya, seperti untuk misalnya kegiatan untuk mengumpulkan dana untuk dia pensiun, atau untuk asuransi dia, asuransi kehidupan dia, atau untuk mengadakan sesuatu, atau untuk pasar modal. Akhirnya dia menjadi perantara. Bank ini tuh dia menjadi perantara, ya, penghubungnya lah, ya, penghubungnya atau jembatannya untuk ke hal-hal yang lainnya, gitu, ya. Terus ada mencari tenaga ahli, di mana dengan bank ini, ya, dia mencari tenaga ahli di bidang seperti akuntansinya, ya, atau di bidang tertentu, seperti misalnya di bagian pasar modal, maka dicari manajemen, ya, atau orang yang ahli dalam dalam pasar modal segala macam. Akhirnya banyak tenaga ahli yang disalurkan di ini, ya, mencari tenaga ahli, terus membuka kegiatan lain, dimana dengan adanya lembaga keuangan bukan bank ini, ya, untuk akhirnya lembaga-lembaga di luar bank seperti ingin membuat apa segala macam terkait dengan keuangan, kita bisa untuk membuat hal tersebut, tapi dengan kita mengajukan, ya, atau mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang asuransi, ya. Yang pertama kita belajarkan tentang asuransi. Untuk hari ini asuransi saja yang kita belajarkan, ya. Yang dimana dalam pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ya, dimana bunyinya adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diberikan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungjawabkan, ya. Dimana jadi perjanjian asuransi perjanjian antara dua pihak, ya, atau lebih, ya, dengan adanya pihak menanggung dan tertanggung seperti itu, ya. Terus kita ke selanjutnya, ya seperti yang dijelaskan, ya, dalam asuransi itu, ya, ada pihak-pihak, ada dua pihak terkait, ya, yang dimana yang pertama ada disebut dengan pihak tertanggung, yaitu pihak, ya, yang mengasuransikan atau berkewajiban membayarkan premi asuransinya, ya. Jadi misalnya kalau kayak kita nih orang umum, kan kita disebutnya pihak tertanggung karena kita yang mengasuransikan dan kita yang membayar preminya, ya, membayar pembayarannya. Nah, dan yang kedua ada pihak penanggung. Yang ini pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi risiko. Jadi penanggung ini perusahaannya lah, perusahaan asuransinya, ya, istilah simpelnya seperti itu, ya. Pihak menanggung ini pihak asuransinya, ya, yang mana dia menanggung, dia akan memberikan ganti rugi, dia menerima pembayaran premi-premi dari pihak tertanggung, ya. Di sini sebutkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung kepada penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut premi yang ditentukan oleh si penanggungnya. Yang ditentukan oleh penanggung ini perusahaan, ya, ditentukan oleh perusahaannya, gitu loh, disebut dengan premi. Nah, apa sih keuntungannya, ya? Keuntungan dari perusahaan asuransi, ya. Jadi keuntungannya, ya, yang pertama ada biaya administrasi, ya. Apa biaya administrasi, ya? Biaya inilah secara umumnya lah, dimanapun kayak di bank biasa pun ada biaya administrasi yang bisa diambil per bulan atau di saat pendaftaran juga ada segala macam gitu. Jadi potongan-potongan untuk biaya administrasi itu juga merupakan keuntungan dari perusahaan. Selain itu ada lagi dengan cara menaikkan premi, ya. Apa itu menaikkan premi? Di mana menarik lebih banyak uang dari nasabah dengan cara menaikkan premi. Nah, yang dimana jumlah premi ini kemudian akan diputar kembali instrumen investasi. Nah, jadi perusahaan tersebut tuh punya trik sendiri agar tak terlihat menaikkan premi. Salah satunya dengan membuat jenis asuransi berdasarkan tingkat premi. Nah, jadi misalkan kayak asuransi tersebut nih menaruhkan tingkatan-tingkatannya, misalnya kayak kalau kita bayar premi segini, nanti yang kita dapatkan ini, ya. Kita ketika mau bayar premi yang lebih, kita mendapatkan ini, ya. Kira misalnya, ya, mempunyai trik akhirnya gimana caranya kita menaikkan premi, ya, tanpa terlihat seperti menaikkan preminya, menaikkan biayanya seperti itu. Nah, terus ada menaruhkan premi kelompok. Nah, misalkan untuk mendapatkan banyak nasabahnya nih, nasabah asuransinya, dia juga bisa menaruhkan premi kelompok dengan cara, ya, mencari keuntungan dengan cara menaruhkan premi ini nih terhadap perusahaan atau dalam jumlah besar terhadap sebuah perusahaan dengan premi yang lebih murah. Misalnya kayak paket kelompoknya nih lebih murah dibanding paket individunya, gitu, ya. Kayak misalnya biasanya nih semacam ini tawarkan kepada perusahaan, ya, dengan karyawan yang ratusan, ya, sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan premi yang lebih murah untuk para pekerja, namun tetap mendapatkan manfaat yang sesuai, gitu loh. Jadi menawarkan lebih kepada perusahaan-perusahaan gitu. Terus menciptakan, ya, insecure float dan investasi produk uang. Apa insecure float itu? Adalah
selisih antara premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dengan klaim yang harus dibayarkan oleh nasabah. Mirip seperti laba lah. Jadi float ini dihitung setiap bulan. Float ini kemudian akan dimasukkan untuk sejumlah investasi sektor lain demi mencapai keuntungan tambahan. Jadi misalnya kayak yang dibayarkan oleh nasabah ya. Nah, ada selisihnya juga berapa yang harus nanti nasabah dapatkan, misalnya 5 juta, nanti nasabah harus dapatkan misalnya 4 juta. Maka ada selisih 1 juta di mana itu keuntungan untuk perusahaannya, misalnya keuntungan untuk perusahaannya, di mana keuntungan ini akan diputar lagi oleh perusahaan tersebut untuk ke investasi lain segala macam untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, jadi circle float itu ya, selisih antara preminya, keuntungan premi dengan keuntungan premi dikumpulkan dengan asuransi yang harus diberikan perusahaan terhadap nasabahnya gitu loh. Investasi terus yang selanjutnya investasi produk keuangan. Perusahaan menjual asuransi melebihi nilai yang diperlukan. Kemudian perusahaan asuransi meminjamkan uang premi yang diserahkan para nasabah untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai produk untuk keuangan seperti saham, retail, sukuk, dan obligasi gitu. Jadi perusahaan ini meminjam uang lah, istilahnya meminjam uang yang dibayarkan oleh pihak dari pembayarnya ya, atau penanggungnya atau nasabahnya ini dipinjam dulu nih untuk disetorkan ke investasi yang lain gitu loh. Kayak dibilang saham gitu, retail, obligasi, sukuk dan segala macam gitu. Untuk diputar kembali, misalnya meminjam menggunakan uang atau meminjam uang dari para pembayar premi ini ke sektor-sektor lain untuk diinvestasikan gitu, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu juga seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir adalah keuntungan nasabah ya. Jadi nasabah memberikan rasa aman. Kenapa? Karena saat membeli polis asuransi itu artinya Anda sedang melakukan perjanjian pengalihan risiko dari Anda sebagai tertanggung, perusahaan asuransi sebagai penanggung. Jadi ada rasa aman kita gitu. Kita punya asuransi, jadi kita kenapa-napa ada ganti rugi segala macam gitu loh. Terus membantu mengatur keuangan ya. Jadi ada setiap bulan yang sudah dipotong, yang akhirnya kita tuh sudah nggak usah mikir lagi, aduh motong berapa ya bulan ini buat jaga-jaga segala macam atau ada musibah segala macam. Jadi kita sudah menyiapkan asuransi yang dimana sudah terpotong secara otomatis gitu loh. Terus yang selanjutnya ada sarana menabung ya. Berbagai jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Seperti jenis asuransi sebutlah ya, whole life, yang dimana whole life ini asuransi seumur hidup gitu loh misalnya, atau endowment dan unit link, yang dimana endowment ini adalah asuransi yang bergerak di bidang misalnya asuransi jiwa ya, atau unit link yang dimana asuransi yang berbidang di investasi gitu loh, yang dimana itu kita bisa dapatkan kita ambil uangnya itu sewaktu-waktu tertentu gitu loh, uang tunainya kita butuhkan. Terus jaminan di hari tua ya, dimana kehadiran asuransi juga bisa menyelamatkan hari tua kita, dimana kita udah nggak lagi produktif nih, kita sudah nggak berpenghasilan, tapi melalui asuransi ya kita menginvestasikan uang kemana segala macam, yang dimana kita dapat menikmati hari tua kita gitu loh. Nah, jenis asuransi ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, pemilikan rumah, asuransi kendaraan, asuransi umum, asuransi kredit, kelautan, asuransi perjalanan, asuransi bisnis. Dan yang sering kita dengar ya, jenis asuransi seperti Prudensial, Aksa Mandiri, Allianz, Manulife ya, FIB, BNI Life, BRI Life, dan lain-lain gitu loh ya. Cukup sekian hari ini, semoga bisa bermanfaat. Bila ada ditanyakan silahkan tanyakan ya. Sekian, terima kasih.